Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membaca kitab Ta'jilun Nada, syarah untuk kitab Qatrun Nada, dan masih pembahasan tentang contoh-contoh untuk isim yang mabni. Pensarah mengatakan di halaman 15, Ats-tsani amsi, yang kedua adalah kata amsi. Fal hijaziyuna, maka penduduk Hijaz, yabnunahu alal kasri, mereka memabnikan kata amsi dengan tanda akhiran kasrah fi jami'i ahwali i'rabihi, di semua keadaan i'rabnya. Namun bersyarat, syaratnya adalah bisyarti an yakuna ghaira dzarfin. Syaratnya adalah kata amsi tersebut tidak berstatus sebagai dzaraf, yaitu tidak menunjukkan keterangan waktu terjadinya perbuatan di dalam kalimat. Wa an yakuna khalian min al wal idhofati, dan dia khalian, terbebaskan ataupun kosong atau tidak mengandung al wal idhofati, dan juga dia tidak diidhofahkan. Kemudian dari sisi makna, wa an yakuna alaman alal yaumil ladzi qabla yaumika mubasyaratan, dan amsinya di sini merupakan nama untuk hari sebelum harimu secara langsung. Maksudnya adalah amsinya di sini disyaratkan amsi yang artinya kemarin, yaitu kemarin secara langsung, ya hari sebelum hari ini. Nah, karena ada kata amsi yang artinya adalah waktu yang telah lewat ya, kemarin maksudnya ya waktu yang telah lewat. Adapun amsi yang mabni di sini adalah amsi yang dia menunjukkan waktu kemarin secara langsung. Fayakuluna, sehingga mereka mengatakan, contoh dalam kalimat madho amsi bima fi. Madho telah berlalu ataupun telah lewat, amsi kemarin, waktu kemarin, bima fihi, beserta kejadian yang ada pada waktu tersebut, beserta kejadiannya. Maka kata amsi di sini dia mabni atas kasrah fi mahalli raf'in, mahalnya rafa sebagai fa'il dari kata madho. Ta'amaltu amsi wa ma fihi. Ta'amaltu, saya merenungi, amsi kemarin, waktu kemarin, wa ma fihi, dan kejadian yang terjadi padanya. Maka kata amsi di sini dia mabni atas kasrah fi mahalli nasbin, mahalnya nasab sebagai maf'ul bih dari kata ta'amaltu. Ma ra'aituhu mudz amsi, tidaklah saya lihat dia sejak kemarin. Maka amsi di sini fi mahalli jarrin sebagai mudhof ilaih dari kata mudz. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh pensarah di sini, maka amsi dalam kalimat-kalimat tadi yang disebutkan, fahuwa ismun mabniun alal kasri, maka dia merupakan isim yang mabni atas akhiran kasrah fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin, baik ketika mahalnya rafa, nasab ataupun jar. Maka penduduk Hijaz yang kemarin kita sampaikan bahwasanya dengan dialek mereka lah Al-Quran diturunkan, maka menganggap amsi ini mabni pada semua keadaan i'rabnya. Wa amma Banu Tamimin, adapun penduduk Bani Tamim, faba'duhum, maka sebagian mereka yu'ribuhu i'raba ma la yansarifu, menganggap kata amsi ini mu'rab namun di-i'rab sebagaimana ismul ladzi la yansarif. Fayarfa'uhu bil dhammati, sehingga mereka merofaknya dengan akhiran dhammah, wa yansibuhu, dan menasabkannya, wa yajurruhu, dan juga memajrurkannya, bil fathati, dengan akhiran fathah, min ghairi tanwinin, tanpa tanwin.
Contohnya adalah dalam kalimat marra amsu bima fihi. Marra telah lewat, amsu hari kemarin, bima fihi dengan kejadian yang ada padanya. Maka di sini amsu i'rabnya marfu'. Menurut Banu Tamim, sebagian Bani Tamim, maka dibaca amsu. Amsu di sini marfu', kedudukannya sebagai fa'il dari kata marra. Qadaitu amsa fil maktabah. Saya isi hari kemarin, saya habiskan hari kemarin fil maktabah di perpustakaan. Maka kata amsa di sini dia maf'ul bih mansub dengan akhiran fathah. Intahaitu min amali mudz amsa. Saya selesai dari pekerjaan saya sejak kemarin. Maka dibaca amsa karena di sini dia majrur dan majrurnya dengan akhiran fathah. Maka sebagian Bani Tamim mensikapi kata amsi di sini disikapi mu'rab, namun i'rabnya sebagai ismul ladzi la yansharif, rafa' dengan dhammah, mansub dan majrur dengan akhiran fathah. Wa aktsaruhum, dan mayoritas Bani Tamim, yamna'uhu minasarfi fi halati raf'i. Mereka menganggapnya layan sharif ketika rafa' saja. Wa yubnihi 'alal kasri fi halatain nasbi wal jarri. Dan mereka statuskan mabni kata amsi ketika dan mabninya atas kasrah ketika dua keadaan, yaitu ketika nasab dan majrur. Maka mayoritas Bani Tamim merinci lagi, kalau dia rafa, maka dia sebagaimana ismul ladzi la yansharif, dia marfu dengan akhiran dhammah tanpa tanwin. Tapi kalau dia keadaannya nasab ataupun jar, maka mabni atas kasrah. Fala yudkhiluhu fi babil mamnu'i minasarfi. Sehingga ketika keadaan nasab dan jar, Bani Tamim tidak memasukkan kata amsi ini dalam kategori bab mamnu' minasarf. Fayaqulu, sehingga mereka mengatakan, contoh dalam kalimat marra amsu bima fihi. Telah lewat amsu hari kemarin bima fihi beserta kejadian yang ada padanya. Maka kata amsu di sini marfu' sebagai fa'il dari kata marra. Qadaitu amsi fil maktabah. Saya habiskan waktu kemarin di perpustakaan. Maka amsi di sini dia mabni atas kasrah, mahalnya nasab sebagai maf'ul bi dari kata qadaitu. Kemudian contoh kalimat yang ketiga, intahaitu min amali mudz amsi. Saya selesai dari pekerjaan saya sejak kemarin. Maka amsi di sini mabni atas kasrah, mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih dari kata mudz. Maka ini adalah rincian dialek Hijaz dan juga dialek Bani Tamim. Kalau penduduk Hijaz menganggapnya mabni. Tapi kalau Bani Tamim, sebagian Bani Tamim ini menganggap amsi ini mu'rab sebagaimana ismul ladzi la yansharif, namun mayoritas Bani Tamim menganggap kalau dia marfu' maka di-i'rab sebagaimana ismul ladzi la yansharif, tapi ketika nasab dan jar maka mabni. Wa hadza idza lam yakun dzarfan kama taqaddama. Dan penjelasan tadi adalah ketika kata amsinya di sini tidak berstatus dzaraf, tidak menunjukkan keterangan waktu terjadinya perbuatan di dalam kalimat, atau bahasa mudahnya ketika amsinya di sini tidak berkedudukan sebagai maf'ul fi, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Fa in kana dzarfan, kemudian apabila amsinya di sini dia merupakan dzaraf, yaitu maf'ul fi yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya perbuatan dalam kalimat, bimakna fi, dengan makna fi di, yaitu di waktu kemarin. Contohnya dalam kalimat sarratni ziyaratuka amsi, membuatku gembira kunjunganmu kemarin. Maka amsi di sini dia berkedudukan sebagai maf'ul fi alias dzaraf yang menunjukkan keterangan waktu terjadinya perbuatan, yaitu ziyarah. Maka fahuwa mabniun alal kasri indal fariqain.
Maka kata amsi ini mabni atas kasrah menurut dua golongan tadi, baik Hijaziyun ataupun Banu Tamim. Maka perlu dirinci, amsinya di sini dimaknai apa? Ya, kalau amsinya di sini dimaknai kemarin, cuman tidak menunjukkan keterangan waktu terjadinya perbuatan atau tidak sebagai maf'ul fih, maka rinciannya sebagaimana tadi. Adapun kata amsi apabila dimaknai sebagai dhorof, yaitu keterangan waktu terjadinya perbuatan di dalam kalimat, maka Banu Tamim ataupun Hijaziyun sepakat bahwasanya dia mabni atas kasrah. Wa in kana urida bihi yaumun ma minal ayami al-madiyati. Kemudian yang ketiga, rincian yang ketiga, apabila yang diinginkan dari amsi ini adalah dengan makna hari apapun dari hari-hari yang telah lewat, ya, sebagaimana kita sering bilang kemarin Muhammad dipukul, bisa artinya kemarin itu kemarin langsung, hari sebelum hari ini, bisa juga kemarin ya pokoknya hari sebelum hari ini, entah kemarin lusa ataupun yang lain. Nah, apabila amsinya itu dimaknai seperti ini, atau kana mudhofan, dia diidhofahkan, au muhallan bi'al, atau dia muhallan dihiasi, bahasa mudah kita mengandung al alif lam u'riba, maka kata amsinya mu'rab. Contohnya adalah qadaina amsan fi nuzhatin. Qadaina kami isi atau kami habiskan amsan waktu kemarin fi nuzhatin pada liburan, dengan liburan. Maka amsan ini ya pokoknya waktu kemarin lah. Tidak harus hari sebelum hari ini. Entah kemarin lusa atau lebih jauh dari itu. Maka amsan di sini dia mansub sebagai maf'ul bih dari kata qadaina. Amsuna kana jamilan. Amsuna masa lalu kami. Terjemah letterleknya kemarin kami. Maksudnya adalah masa lalu kami kana jamilan, indah. Masa lalu kami adalah masa lalu yang indah. Maka amsuna di sini dibaca amsu marfu' sebagai mubtada. Sedangkan dhamir nanya mudhof ilaih dari amsu. Kemudian kana jamilan sebagai khobar, khobarnya berupa jumlah. Kemudian contoh yang ketiga, innal amsa kana jamilan, sesungguhnya al amsa masa lalu kana jamilan adalah masa lalu yang indah. Maka al amsa di sini dia mansub sebagai isim inna. Kemudian khobar innanya berupa jumlah yaitu kana jamilan. Ya, maka ini adalah rincian untuk kata amsi. Tergantung amsinya ini mau dimaknai apa, ini menentukan bagaimanakah kita i'rab kata amsi tersebut, apakah kita i'rab mabni ataukah kita i'rab mu'rab. Namun sebagaimana yang pernah kita sampaikan, apabila mungkin kita bingung untuk milih pendapat yang mana, maka pilihlah pendapat Hijaziyun. Dan insya Allah ini lebih mudah, karena penduduk Hijaz menganggap bahwasanya untuk amsi yang artinya kemarin, hari sebelum hari ini secara langsung, dengan syarat tadi tidak sebagai dhorof dan seterusnya, maka amsi ini dibaca mabni atas kasrah dalam semua keadaan i'rabnya. Tanpa mengingkari bahwasanya ada pendapat lain, yaitu sebagaimana pendapat ataupun dialek Bani Tamim. Tapi kalau amsinya artinya adalah artinya kemarin dalam artian keterangan waktu terjadinya perbuatan, maka dia maf'ul fih dan dia mabni atas kasrah. Kemudian kalau amsinya maknanya adalah waktu kemarin, ya pokoknya menunjukkan waktu yang telah lampau, maka dia mu'rab. Kemudian pembahasan berikutnya adalah perkataan Ibnu Hisham. Ibnu Hisham mengatakan wa ka ahada asyara wa akhwatihi fi luzumil fathi. Contoh yang lain untuk isim mabni adalah bilangan 11, wa akhwatihi dan saudari-saudarinya. Maksudnya adalah 11 sampai 19. Fi luzumil fathi, dalam kasus senantiasa akhirannya fathah, baik satuan ataupun puluhannya. Hadan nau'utsani, ini adalah jenis yang kedua.
minal asma'il mabniyati wa huwa ma yubna 'alal fathi. Ini adalah jenis yang kedua dari isim mabni, yaitu yang dimabni atas akhiran fathah. Wa mathala lahu bi ahada asyara wa akhwatiha. Dan Ibnu Hisham mathala, memberikan contoh dengan bilangan 11 dan saudari-saudarinya. Ai maksudnya adalah ilatis ata asyrota, ilatis ata asyara, sampai 19. Bitafkiril asyroti ma'al mudzakkari, dengan kita jadikan bentuk mudzakkar bilangan 10-nya, asyarahnya, ma'al mudzakkari, apabila benda yang kita hitung adalah mudzakkar. Wa ta'nithiha ma'al mu'annatsi, dan kita pakai bentuk mu'annats untuk asyarahnya apabila benda yang kita hitung adalah mu'annats. Wa hadhil a'dadu mabniyatun ala fathil juz'ain, dan bilangan ini yaitu 11 sampai 19 mabni atas fathah pada kedua bagiannya, yaitu satuan dan puluhannya. Fala tatagayyaru bil awamil, dan dia tidak berubah disebabkan dengan adanya amil. Maka di sini kita fokuskan saja pada pembahasan bilangannya. Nah, tidak kita fokuskan pada pembahasan benda yang kita hitung. Nah, kalau kita bahas benda yang kita hitung, maka ini pembahasannya adalah pembahasan tamyiz. Maka belum masuk pembahasan tamyiz, maka tidak perlu kita pusingkan pembahasan itu. Kita fokus pada bilangannya saja. Maka intinya bilangan 11 sampai 19 ini mabni atas dua bagiannya, satuan dan puluhan, dan mabninya atas fathah. Takulu, sehingga engkau katakan, semisal dalam kalimat jaa salasata asyara taliban, telah datang 13 siswa. Maka jaa di sini adalah fi'il madhi, kemudian salasata asyara, satu kesatuannya, bukan salasatanya saja, tapi satu kesatuannya. Salasata asyara dia mabni atas fathah, mahalnya rafa sebagai fa'il dari kata jaa. Adapun taliban mansub sebagai tamyiz, sebagai sesuatu yang kita hitung, benda yang kita hitung. Maka dalam logika bahasa Arab, untuk kasus yang seperti ini justru bilangannya yang sebagai subjek. Adapun benda yang dihitung itu tetap mansub sebagai tamyiz. Mungkin ini berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu hampir jarang ya, dalam artian menganggap bilangan hitungan itu sebagai subjek. Yang sebagai subjek itu ya person, kalau enggak benda. Adapun hitungan itu tidak bisa dianggap sebagai subjek. Telah datang 10 siswa. Siapa subjeknya? Ya tetap 10 siswa, siswanya ngikut. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, yang jadi subjek itu malah bilangannya. Sedangkan siswanya ini dianggap sesuatu yang kita hitung, maka dia tetap mansub sebagai tamyiz. Contoh yang lain, ra'aitu salasata asyara taliban. Ra'aitu, saya melihat, salasata asyara, 13 taliban siswa. Maka ra'aitu di sini adalah fi'il dan fa'il, kemudian salasata asyara, satu kesatuannya, ini mabni atas fathah, mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Adapun taliban mansub sebagai tamyiz. Marartu bi salasata asyara taliban, saya melewati atau saya berpapasan dengan 13 siswa. Maka salasata asyara di sini mabni atas fathah, mahalnya jar karena didahului oleh huruf jar ba. Sedangkan taliban tetap mansub sebagai tamyiz. Fasalasata asyara, maka kata salasata asyara tadi fa'ilun mabniyun ala fathil juz'ain fi mahalli raf'in. Maka pada kalimat pertama, kata salasata asyara di sini dia fa'il. I'rabnya bagaimana? I'rabnya mabni atas fathah pada kedua bagiannya, yaitu satuan dan puluhannya. Fi mahalli raf'in, mahalnya rafa. Wal mithalu tsani, dan pada contoh yang kedua, kata salasata asyara di sini dia maf'ul bi sebagai objek. Fi mahalin nasbin, mahalnya nasab. Wa tsalitsu, dan pada kalimat yang ketiga fi mahalli jarrin, salasata asyaranya mahalnya jar sebagai karena didahului oleh huruf jar ba. Maka yang jadi kedudukan itu adalah satu kesatuannya antara satuan dan puluhan,
bukan satuannya saja, bukan puluhannya saja. Maka salasata asyara, satu kesatuannya. Dan cara mengi'rabnya adalah sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pensyarah. Mabni ala fathil juz'ain. Dia mabni dengan fathah pada kedua bagiannya, yaitu satuan dan puluhannya. Wa yustathna min dzalika itsna asyara. Namun dikecualikan dari itu bilangan 12. Fa inna sadrahu yu'rabu i'rabal mutsanna. Maka sadrahu awalnya, bagian awalnya yaitu bilangan 2-nya, itsnanya, yu'rabu dia di i'rab i'rabal mutsanna sebagaimana i'rab untuk isim mutsanna. Apa i'rab untuk isim mutsanna? Bil alifi raf'an. Rafa dengan tanda alif, wa bil ya'i nasban wa jarran. Nasab dan jar dengan ya. Jadi nanti ada itsna, ada itsnai. Ada itsna asyara, ada itsnai asyara. Kemudian ada itsnata asyrota, ada itsnatai asyrota. Maka untuk bilangan itsnanya di sini dia mu'rab sebagaimana i'rab isim mutsanna. Kenapa demikian? Li'annahu mulhaqun bil mutsanna. Karena bilangan itsna asyara di sini untuk bagian itsnanya dia mulhaq bil mutsanna, distatuskan sama sebagaimana isim mutsanna. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah. Adapun bilangan puluhannya wa yabqa juz'uhu ats-tsani mabniyan 'alal fathi la mahalla lahu. Adapun bagian yang kedua yaitu bilangan puluhannya, 10-nya, asyara atau asyrotanya, yabqa tetaplah mabni 'alal fathi atas fathah la mahalla lahu, namun dia tidak punya kedudukan. Kenapa untuk bilangan puluhannya pada bilangan itsna asyara ini dianggap tidak punya kedudukan? Liwuku'ihi mauqi'a nunil mutsanna allati hiya harfun. Ini pakai pembahasan tentang illah nahwiyah. Alasannya adalah karena bilangan asyara atau asrotanya yang terletak setelah itsna di sini, dia itu seperti wukuknya adanya dia menggantikan posisi nun pada isim mutsanna. Jadi itsna asyara ini dianggap asyaranya di sini pengganti dari nun pada nun isim mutsanna, kan aslinya itsnani. Aslinya itsnani, untuk bilangan 2-nya aslinya itsnani. Nah, gara-gara ada asyaranya, nunnya hilang. Maka dianggap asyara ini pengganti nun. Logika berbahasa atau berkaedahnya demikian. Sedangkan nun itu huruf, dan huruf ini tidak bisa menempati kedudukan apapun dalam i'rab. Makanya dikatakan di sini la mahalla lahu, dia tidak punya kedudukan apapun dalam i'rab. Nah, ini adalah pembahasan tentang illah nahwiyah. Kenapa di sini untuk asyaranya dianggap tidak punya kedudukan. Jadi yang difokuskan hanya pada bilangan itsnanya saja, meskipun itsna asyara ini satu kesatuan. Contohnya dalam kalimat ja'atsna asyara thaliban, telah datang 12 siswa. Ra'aitu tsnai asyara thaliban, saya melihat 12 orang siswa. Marartu bitsnai asyara thaliban, saya berpapasan dengan 12 orang siswa. Fa itsna, maka kata itsna dalam contoh kalimat yang pertama, fa'ilun, dia berkedudukan sebagai fa'il. Marfu'un bil alifi, dia marfu' dengan tanda alif. Li'annahu mulhaqun bil mutsanna, karena distatuskan sama dengan isim mutsanna. Karena dia merupakan mulhaq bil mutsanna. Adapun kata asyaranya di sini ismun mabniun, dia isim mabni alal fathi atas fathah la mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak punya kedudukan di dalam i'rab. Ya, maka ini adalah isim mabni atas fathah, yaitu pada bilangan 11 sampai 19 dikecualikan 12. Kemudian yang ketiga adalah isim mabni atas dhammah. Ibnu Hisham mengatakan wa ka qablu wa ba'du wa akhwatihima
fi luzumid dhammi, dan juga sebagaimana kata qablu, kemudian kata ba'du dan saudari-saudarinya, fi luzumid dhammi, dalam kasus senantiasa akhiran dhammah. Idza hudifa al mudhafu ilaih, ketika mudhaf ilaih dari kata-kata tersebut itu dihapus, wa nuya maknahu, akan tetapi maknanya masih diinginkan. Wa nuya, dan diniatkan maknahu, maknanya, maksudnya adalah mudhaf ilaihnya ini dari sisi penulisan dihapus, namun maknanya masih dipakai ataupun dimaksudkan dalam kalimat. Maka kata qablu dan ba'du dan saudari-saudarinya kita mabni atas dhamma. Qala syarih hafizahullah ta'ala, hadan naw'u tsalitsu minal asma'il mabniyati, maka ini adalah jenis yang ketiga dari isim mabni. Wa huwa mayubna 'ala dhammi, yaitu yang dimabni atas dhamma. Contohnya adalah pada kata qablu dan ba'du. Wa huma dzarfani, dan keduanya merupakan dzaraf. Lebih tepatnya adalah dzaraf zaman. Wa akhwatihima, dan saudari-saudarinya. Apa yang dimaksud dengan saudari-saudarinya? Contohnya adalah asma'il jihati asitti, 6 arah mata angin. Contohnya adalah fauqa, jihad ya, jihad artinya adalah arah. Contohnya adalah fauqa, di atas, wa tahta, di bawah, kemudian sebelah kanan, sebelah kiri, dan seterusnya. Wa ghairihima, dan yang lainnya, dan selain keduanya. Wa nahwu, dan contoh yang lain, contohnya adalah duna, di bawah, kemudian awwala, yang pertama. Fahadhihi tubna 'ala dhammi, maka kata-kata ini dimabni atas dhamma dengan syarat. Bisyarti an yuhdhafa al mudhafu ilaih, syaratnya adalah mudhaf ilaihnya dihapus. Wa yunwa maknahu, namun makna dari mudhaf ilaih tersebut masih diniatkan, masih diinginkan. Maka sebagaimana kita ketahui bahwasanya yang namanya dzaraf itu pada asalnya membutuhkan mudhaf ilaih. Kita tidak bisa bilang amama, kecuali amama apa? Amamal manzil, amamal madrasah. Maka dalam bahasa Arab pada asalnya logika mereka, kalau ada dzaraf itu harus diperjelas. Diperjelas dengan mudhaf ilaih. Di depan mana? Oh, di depan sekolah, di depan masjid. Kita nggak bisa bilang ana amama. Harus jelas ana amamal madrasah, ana amamal manzil, atau yang lain. Namun ketika kita hilangkan mudhaf ilaihnya, namun maknanya masih kita inginkan. Adapun kenapa sih kita harus hapus mudhaf ilaihnya? Kenapa nggak dimunculkan saja? Alasannya yang pertama boleh jadi karena si pendengar sudah paham apa yang kita maksudkan. Maka karena sama-sama paham, diringkas nggak masalah. Sebagaimana amma ba'du. Kenapa dibaca amma ba'du tidak amma ba'da? Padahal di situ ba'da itu dzaraf. Kenapa amma ba'du? Kenapa dimabnikan atas dhamma? Kemudian kenapa mudhaf ilaihnya nggak dimunculkan? Jawabannya adalah karena mudhaf ilaihnya ini sudah dipahami oleh si pembicara dan si pendengar. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan amma ba'du adalah amma ba'da hadhil kalimah, atau amma ba'da hadhihi tahiyah, amma ba'da hadhihi tahmid misalkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya. Kemudian kita bilang amma ba'du. Apa maksud amma ba'du di situ? Artinya adalah amma ba'da hadhil kalimah, atau amma ba'da kalimati hadhi. Adapun setelah perkataan saya ini, saya mau ngomong ini ya. Maksudnya seperti itu. Maka yang kita bahas adalah orang Arab ya, logika orang Arab. Kita nggak bisa protes. Ustaz, kalau kita kan nggak bisa, nggak ada kayak gitu ya. Untuk kasus ini mungkin nggak ada. Tapi di kasus-kasus yang lain bahasa Indonesia ada. Menghapus bagian kalimat karena apa? Saling paham. Kamu pulang kapan? Kita jawab kemarin. Apa yang dimaksud dengan kemarin? Maksudnya adalah saya pulang kemarin. Nggak bisa dimaknai lain.
Apabila antum maknai lain, berarti antum bohong. Oh, maksud kemarin tadi bukan saya pulang kemarin. Maksud saya pergi kemarin, antum malah dianggap bohong. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia pun ada kasus seperti ini, meskipun mungkin tidak di kasus tadi amma ba'du atau qablu tadi. Dan di sini yang kita bahas adalah logika orang Arab. Maka logika orang Arab ketika mereka bilang amma ba'du ataupun semisal min qablu dan yang lainnya, ini secara umum si pembicara telah paham apa yang dimaksudkan oleh si pendengar telah paham apa yang dimaksudkan oleh si pembicara berdasarkan konteks kalimat yang ada. Maka dihapus mudhof ilaihnya. Namun maknanya masih diinginkan. Wa makna dzalika, dan makna hal tersebut adalah annaka la taqsudu annal mudhofa ilaihi lafdzun muayyanun. Maksudnya adalah annaka sesungguhnya engkau la taqsudu tidak memaksudkan mudhof ilaihnya ini lafdzun muayyanun, satu lafaz tertentu yang tidak bisa digantikan oleh lafaz yang lain. Ya pokoknya mudhof ilaihnya ini adalah lafadz yang cocok dengan konteks lah, apapun itulah lafadznya. Kalau kita takdirkan, kalau kita munculkan kembali. Bal ayyul lafdzin yuaddi al makna. Akan tetapi lafadz apapun, kata apapun yang itu yuaddi al makna, selaras dengan makna. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Hanya milik Allah lah al-amru segala urusan, min qablu wa min ba'du. Apa yang dimaksud dengan min qablu wa min ba'du? Maksudnya adalah min qabli dzalika wa min ba'di dzalika. Terjemah bebasnya sebelum dan setelah terjadi. Wa min ba'di dzalika. Terjemah bebas min qabli dzalika wa min ba'di dzalika. Terjemah bebasnya sebelum dan setelah terjadinya perkara tersebut. Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dzalikanya siapa? Al-amru. Sesuai konteks. Lillahil amru min qablu artinya adalah min qabli dzalikal amri wa min ba'du artinya adalah wa min ba'di dzalikal amri. Terjemah bebasnya sebelum dan setelah terjadinya perkara tersebut. Maka kata qablu dan kata ba'du pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Rum ayat 4 tadi, mabniyani, keduanya mabni ala dhammi, atas dhamma. Lima dzukira sebagaimana yang telah disebutkan tadi, fi mahalli jarrin, mahalnya jar. Contoh yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka di sini pun kata ba'dunya mabni atas dhamma. Fa qablu wa ba'du, maka kata qablu dan ba'du dzarfani, keduanya adalah dzaraf, mabniyani ala dhammi, keduanya mabni atas dhamma, fi mahallin nasbin ala dzarfiyah, mahalnya nasab ala dzarfiyah sebagai dzaraf atau sebagai maf'ul fi. Nah, pembahasannya terus gimana kalau mudhof ilaihnya disebutkan? Ya gampang, kalau mudhof ilaihnya disebutkan maka dia tidak mabni tapi mu'rab. Amma idza dzukira al-mudhofu ilaih, pensyarah mengatakan, adapun jika mudhof ilaihnya itu dimunculkan disebutkan, fa innaha tu'rabu, maka dia mu'rab. La tubna, tidak dimabni. Fatakulu, sehingga engkau katakan jalastu tahtas sajarati, aku duduk di bawah pohon. Maka jalastu di sini adalah fiil dan fa'il, adapun tahta dzarfu makanin mansubun bil fathah. Dia dzaraf makan atau boleh kita bilang maf'ul fi mansub dengan fathah. Adapun sajarah mudhof ilaih dari tahta. Wa taqulu, dan engkau juga katakan ji'tu min qabli Zaid, saya datang sebelum Zaid. Maka qabli di sini ismun majrurun bimin, dia isim majrur dengan min. Gara-gara ada huruf jar min. Wa alamatu jarrihi al-kasratu, dan tanda jarnya adalah dengan kasrah. Namun nampaknya
ini tidak bisa kita buat kias. Nampaknya ini tidak bisa kita buat kias. Meskipun di sini lagaknya pensyarah ini secara zahirnya ini bisa dikiaskan. Maksudnya apa? Kita bebas. Kita bebas, kita pakai dzaraf apapun, kemudian kita bebas menghilangkan mudhof ilaihnya asalkan kita anggap pendengar paham, boleh. Tapi wallahu a'lam, ini mungkin yang lebih tepat adalah ini sifatnya samai juga. Sifatnya samai. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak jumpai orang Arab menggunakan dzaraf tertentu, kemudian dihilangkan mudhof ilaihnya, kemudian dianggap mabni, ya untuk dzaraf tersebut tidak bisa kita berlakukan sebagaimana qablu ba'du, nggak bisa. Jadi yang insya Allah yang tepat dalam masalah ini adalah ini juga sifatnya samai, dengar terima. Maka kalau orang Arab memberlakukan qablu ba'du sebagaimana tadi, kemudian fauqa tahta sebagaimana tadi ada memang dilakukan oleh orang Arab, kita bilang fauqu tahtu, maka kita katakan ya sudah pakai, kita bisa pakai. Dengan pengandaian mudhof ilaihnya ya tergantung konteks kalimat. Yang jelas mudhof ilaihnya dibuat. Tapi kalau ternyata kita tidak jumpai mereka memberlakukan kata-kata ini dengan sikap sebagaimana mereka pada qablu dan ba'du, ya tidak bisa kita buat kias, tidak bisa kita samakan kemudian kita pakai, terserah kita, tidak bisa demikian. Tapi kita dapatkan faedah di sini, terjawab sudah kenapa dibaca min qablu min ba'du, padahal di sini ada huruf jarnya, kenapa tidak majrur tapi dengan akhiran dhammah? Jawabannya adalah karena di sini ada mudhof ilaih yang dihapus, namun meskipun dihapus maknanya masih diinginkan dalam kalimat. Baik, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.